kalian lihat ya, semua orang yang dipilih Jokowi dulu itu bagus-bagus. Ada Opung Luhut yang bisa menghilangkan COVID. Ya. Ya kan? Ada Pak Bahlil yang bisa mendatangkan investasi. Sekarang kita dikasih Heru Budi yang bisa mendatangkan emosi warga. Keren. Karena banyak kebijakan beliau ya, yang kata orang tuh aneh-aneh. Salah satu kebijakan beliau itu adalah menghapus KJP, Kartu Jakarta Pintar, untuk sebagian pelajar di Jakarta. Saya masuk itu Oktober 2022. APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023. Itu ya. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapat KJP? Kan nggak juga, ada BPK, ada BPKP. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Ya, jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing-hitamkan saya. Kalau untuk KJMU, manusia tinggal di sana, tunggu dulu Bang Gis. mereka ada di sana, bagaimana kita bisa berdialog? Bagaimana kita lalu anak katakan itu lebih baik, kalau itu tidak seperti punya ini, pihakkan. lebih baik Bang Gis monolog aja. Monolog aja Bang Gis. Yang punya Baik, kami kemampuan tangkap monolog Mas Anda. William. Kita Bung berdialog. Geis, silakan terakhir saja statement Anda untuk menanggapi Mas William. Singkat saja, Bung Geis. Biarkan kita berdialog dengan sehat, oke? Oke. Nah, yang kedua, tadi untuk KJMU, tadi saya sudah sampaikan bahwa pada akhirnya untuk yang sudah mendapatkan, Singkat saja Mas William, waktu kita sudah habis. semesternya itu tetap akan dilanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya KJMU ini akan kita perketat, kita akan rapikan data penerimanya sehingga warga. Yang jelas para mahasiswa yang penerima KJMU banyak yang tidak mendapatkan lagi dan mereka marah. Baik. Yang kedua, kartu lansia itu dipotong jadi 300.000, mereka pun marah. Yang ketiga, warga Kampung Bayang tidak mendapatkan haknya. Baik, kami yang terima. keempat, pertanyaan saya tadi tentang JPU tidak dijawab. Memang PSI selama ini adalah partai omong kosong, terutama William. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sudah tangkap dan kami catat. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta selanjutnya harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berantakan. Pasalnya, banyak program di Pemprov DKI Jakarta pendahulu yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. PSI menilai Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain selama masa jabatannya. Program dari gubernur sebelumnya didaur ulang untuk dijadikan bahan kampanye. PSI mengambil salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yaitu kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar. Fokus kepada pernyataan Pak Anies ya, yang menyampaikan bahwa banyak manfaat dari program-program bantuan Pemprov yang dipotong atau terpotong ya. Di sini harus dijelaskan bahwa tidak ada satupun nilai bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta yang dipotong gitu. KJP tetap sama nilai bantuannya, lalu KJMU tetap sama nilai bantuannya. William, Anda jangan bohong. Lansia itu dipotong. Tunggu dulu Bang Geis. Sebentar Bung Geis, kita beri kesempatan ke William. Sebentar Bung Geis, silakan. Jangan bohong, bicara yang faktual. Tapi saya harus menyelesaikan dulu apa yang harus saya sampaikan. Ya. Oke, nanti Silakan Mas William. Ditahan dulu Bung Geis. Ditahan dulu Bung Geis, kita kasih kesempatan ke William. Ini adalah jawab aja pertanyaan saya, itu dipotong tidak? Kalau Bang Geis terus memotong, kita tidak bisa melakukan dialog. Jawab pertanyaan saya. Oke, saya selesaikan dulu. Bang Geis nanti boleh membantah dan melawan apa yang saya katakan. Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran sehingga mencapai 1 juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh PJ Gubernur DKI Jakarta dalam 2 tahun terakhir. Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah naik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anies Baswedan, seperti pembangunan LRT Sodetan Ciliwung dan juga pembangunan ruang publik terpadu ramah anak. Menurut PSI, berbagai program yang notabene berguna untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta justru tidak dilanjutkan. Bahkan, program yang tidak dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan tidak baik. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif. Jadi Silakan begini, William, Mas William silakan. Secara prinsip tidak ada manfaat yang terpotong. Nah, yang dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Heru, adalah merapikan data yang ada. Gitu. Bahwa
suatu fakta ditemukan di lapangan bahwa penerima KJP ataupun penerima KJMU banyak yang memang ternyata adalah warga yang mampu Kartu sebenarnya. lansia dipotong tidak dari Banyak yang 600.000. mampu. Tapi data-datanya sendiri, Mas William punya datanya bahwa ini tidak ada yang terpotong manfaatnya, tapi hanya dirapihkan. Ada tidak data atau laporan masyarakat yang mungkin seharusnya mendapatkan, tapi di era kepemimpinan Pak Heru Budi terpotong? Jadi gini, yang dilakukan oleh Pak Heru adalah merapikan data penerima bantuan. Ditemukan di lapangan banyak warga-warga yang mampu mendapatkan. Ia juga menilai Anies tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 dengan cara melakukan penamaan ulang. Seperti KJP menjadi KJP Plus, program itu kemudian diklaim sebagai milik Anies untuk bahan kampanye. Menurut PSI, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anies, Jakarta membutuhkan calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen untuk membereskan semua kekacauan tersebut. Selama PJ Gubernur menjabat ini, banyak hal terjadi di Jakarta, diantaranya adalah tagline Jakarta Kota Kolaborasi dirubah menjadi yang sangat tua sekali, menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Warga Kampung Bayam yang seharusnya sudah mendapat haknya sampai hari ini tidak mendapatkan. 5 lapangan bola di Jakarta yang dirapikan oleh Anies diganti nama Anies menjadi Dinas Olahraga. Lalu banyak hal yang terjadi di Jakarta, KJMU yang dipotong dari 19.000 orang menjadi kurang lebih 7.000 atau 8.000 gitu. Banyak hal lah. Lalu pencairan KJP yang juga ada aduan-aduan yang bermasalah, ya, termasuk juga jalur sepeda dan lain-lain. Jadi itu semua adalah pembicaraan publik yang sudah berkali-kali dibicarakan. Menurutnya, pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sikap kenegarawanan dan tidak layak untuk dipilih. PSI mengaku akan berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta. Selain itu, pihaknya ingin memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Namun, fakta di lapangan berbeda dengan apa yang diucapkan oleh PSI. Nyatanya, DKI Jakarta di era kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono semakin kocar-kacir dan semrawut. Bahkan kan sudah menjadi permasalahan besar pada saat warga Kampung Bayam terusir dari tempatnya. Nah, tapi kan Itu Pak Heru juga dikomunikasikan berkali-kali, menyebutkan termasuk sebenarnya para pesepeda di Jakarta yang sangat protes tentang kebijakan dia yang tidak memperpanjang jalur sepeda, bahkan biayanya dihentikan hanya untuk perawatan aja. Bung Geis, kalau Pak Heru menjawabnya, silakan maju pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan dirinya. Yang mengkambing hitamkan dirinya siapa? Yang ada juga dia ketika Jakarta banjir lalu berbicara tentang sungai yang katanya 5 tahun sebelumnya tidak dikeruk, baru di zaman dia dikeruk. Itu yang tukang menyalahkan orang dia. Yang doyan naruh foto-foto di jalan tuh dia. Dia yang ingin maju pada saat pilkada, cuman karena elektabilitasnya nggak naik-naik, lalu dia tidak mendapatkan tiket. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta mengkritik kondisi sejumlah kali di Jakarta yang menjadi lebih kotor beberapa waktu ke belakang. Kondisi kali di Jakarta berubah menjadi lebih kotor, dinilai terjadi setelah masa jabatan Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berakhir pada 16 Oktober 2022. Namun, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru mempertanyakan kembali pernyataan yang menganggap sungai di Jakarta menjadi kotor sekarang. Sebaliknya, Heru mengklaim justru kondisi sungai di DKI Jakarta lebih bersih saat ini dibandingkan sebelumnya. Gitu sih Pak, kalau katanya gitu Pak. Yang bener aja. Iya. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Waduh, enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Heru menyebut kotornya sungai pada awal dirinya menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta sebagai dampak dari kebijakan gubernur sebelumnya yang lupa mengurus dengan baik. Adapun pada era Anies ia mencanangkan naturalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu berbeda dengan kebijakan pemerintah yang ingin menormalisasi Sungai Ciliwung. Karena itu Heru mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mengurus sungai agar menjadi lebih bersih. Saya masuk itu Oktober 2022. APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023. Itu ya. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat
saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita atur, rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapat KJP? Kan nggak juga, ada BPK, ada BPKP. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Ya, jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing-hitamkan saya. Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Andrian Untayana, mendukung langkah pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengaspal trotoar di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Menurutnya, pengalihfungsian trotoar diperlukan sebagai solusi jangka pendek mengurai kemacetan. Tidak serta-merta dapat dikatakan bahwa pembongkaran trotoar sebagai tindakan yang kontra terhadap keramahan lingkungan, kata PSI. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di persimpangan Pasar Santa. Alhasil, trotoar dekat Simpang Santa yang terbangun di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berubah menjadi jalan raya. Justin mengatakan penambahan kendaraan bermotor di ibu kota jumlahnya menyentuh ribuan unit per hari. Angka ini belum termasuk kendaraan warga dari daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Cibubur, Tangerang, dan lainnya. Karena itulah ia menganggap volume lalu lintas di Jakarta akan selalu meningkat. Menurut Justin, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki tanggung jawab kepada para pemilik kendaraan bermotor. Pemprov juga berkewajiban untuk memberikan solusi bagi warga masyarakat yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor. Ia melanjutkan, jika mau menempuh langkah ekstrim meminimalisasi kemacetan, pemerintah perlu menghentikan penjualan kendaraan baru. Cara lain adalah dengan membatasi kepemilikan kendaraan. Namun, kalau itu dilakukan, maka sama saja menghantam lapangan kerja, merusak dunia usaha, dan menambah angka pengangguran secara masif. Karena ada beberapa sektor akan terdampak secara langsung. Maka dari itu, Justin menganggap solusi kemacetan Jakarta melibatkan banyak aspek. Pemprov tidak hanya perlu menambah jalan, tapi juga meningkatkan kapasitas dan kualitas transportasi umum. Kemudian memperbaiki tata ruang, mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor, pengendalian populasi, pengendalian fungsi jalan, rekayasa lalu lintas, hingga penindakan tegas atas pelanggaran. Oleh karena itu, perlu disikapi perihal pembongkaran trotoar untuk jalan ini secara bijak dan kepala dingin. Namun, karena terus mendapatkan desakan dari masyarakat dan juga hasil dari penutupan Simpang Santa malah membuat lalu lintas semakin ruwet, pejabat Gubernur DKI Jakarta akhirnya membuka kembali Simpang Santa. Hasilnya diakui pejabat Gubernur DKI Jakarta bisa lebih lancar daripada ditutup. Ya, dari tendean masih terus ke Santa bisa lebih lebar, berarti lebih lancar. Kemudian, saat ditanya apakah putaran balik Simpang Santa Jakarta Selatan tidak akan ditutup lagi, ia hanya menjawab dengan singkat, "Kita lihat saja." Pembelaan PSI kepada Heru Budi Hartono sama dengan yang dilakukan oleh PDIP. Kemarin lewat sini nggak Pak yang macet-macet? Pak, lewat. Itu parahnya sampai kayak gimana Pak? Sampai motor aja sampai nggak jalan, sampai susah ya. Nah, tapi kan untuk hari ini udah kembali dibuka sama Dishub sebagai pengguna jalan yang biasa lewat sini gimana nih Pak? Ya udah lancar lah kalau sininya dibuka. Biasanya kan ya kemarin aja itu yang parah banget. Sebagai pengguna senang atau gimana? Udah senang lah, jadi nggak muter jauh-jauh. Ya gimana ya? Sampai nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan, terus ya gitulah. Tapi kalau hari ini kan udah kembali dibuka Pak. Iya. Sebagai pengemudi atau pengguna jalan seperti apa nih Pak? Ya senang lah, karena jalan kan udah semula udah biasa lagi, lancar. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membuat kebijakan anyar mengenai trotoar yang dibangun pada zaman Anies Rashid Baswedan dibongkar, lalu diubah menjadi jalan raya di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan. Kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai mengesampingkan hak pedestrian. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta justru menyebut pembangunan trotoar di masa Anies hanya kebijakan mengada-ngada dan memang harus dibongkar. Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, komisi yang membidangi pekerjaan umum hingga tata ruang selama bertahun-tahun mengeluhkan pembangunan trotoar pada era gubernur sebelumnya. Ia mengaku mendapat komplain dari masyarakat bahwa jalan di sekitarnya menjadi sempit akibat pembangunan trotoar di kawasan Santa. PDI mengatakan sangat sependapat dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, memang harus mengevaluasi, menata kembali trotoar yang memang sudah dibuat dengan harga yang tinggi, harga mahal,
tapi karena memang sangat mengganggu perjalanan masyarakat. Menurut Ida, trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies Baswedan memang seharusnya dibongkar dan ditata ulang. Pasalnya, Ida memang menyaksikan pembangunan trotoar itu sejak awal karena membuat jalan di sekitarnya menjadi sempit guna mendorong warga naik transportasi publik. Ia mengatakan mengerti periode kemarin pembangunannya memang sangat kacau. Waktu dimintai keterangan di rapat kerja bahwa alasannya tidak untuk mengurangi orang agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, makanya trotoar diperlebar. Itu lucu dan tidak menjadi solusi. Bukan jalannya disempitkan, dijadikan trotoar, tapi adalah bagaimana caranya ada jalur-jalur yang memang dibuat lancar, tidak ada kemacetan. Ia melanjutkan, pembangunan trotoar menjadi jalan yang dilakukan PJ Gubernur adalah hal yang tepat. Ia pun tidak segan-segan memuji kebijakan PJ Gubernur yang berani tersebut. Trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat bukan kepentingan pribadi, menurutnya harus dievaluasi dan dibongkar. Untuk diketahui, fungsi trotoar jalan sejauh ini dipahami sebagai tempat bagi pejalan kaki. Pemahaman ini benar sesuai dengan kegunaan dasar trotoar. Namun ada hal lain yang bisa digunakan di atas trotoar, seperti tempat bermusik hingga berjualan. Konsep penggunaan trotoar seperti itu sudah diterapkan di negara-negara besar di Eropa dan Amerika. Konsep ini kembali diterapkan dan dikembangkan di kota Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan. Sejak 2008 hingga akhir 2021, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan trotoar di sejumlah wilayah pada 5 kota administrasi. Menurut Anies, sejak 2018 hingga 2022, panjang trotoar yang dibangun oleh Bina Marga DKI Jakarta mencapai 800.000 meter persegi. Pada 2021, trotoar yang telah dibangun lebih kurang 41.000 meter persegi. Pekerjaan tersebut telah rampung dilaksanakan. Pelaksanaan penataan trotoar agar Jakarta ramah pejalan kaki. Revitalisasi trotoar di Jakarta bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Di dalam pembangunan apapun ada kesetaraan. Space-nya bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Beberapa lokasi di dunia memfungsikan trotoar tidak hanya untuk pejalan kaki, melainkan juga untuk berbagai aktivitas seperti konser musik dan tempat berjualan. Anies pun menginginkan penataan trotoar yang multifungsi sesuai karakteristiknya. Terlebih, kawasan jalan di DKI Jakarta mempunyai lebar jalan yang bervariasi, mulai dari 6 meter, 8 meter, 20 meter, sampai 30 meter. Jadi tidak bisa parsial membangun kota. Ia berjanji membangun trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Mereka pun bisa menikmatinya. Anies mencontohkan trotoar dekat FX Mall yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan bermusik. Dengan trotoar yang nyaman, Anies menginginkan warga DKI Jakarta lebih banyak lagi yang mau berjalan kaki. Selama ini kalau naik ke ini, kalau mau pergi ke halte Transjakarta, orang harus naik tangga. Apa yang terjadi? Ibu hamil, orang tua, sulit sekali. Sekarang kita kerjakan dibalik. Itu diturunin. Ya. Sekarang pakai ram, jalan menuju tengah sana. Jadi tidak ada lagi yang berjalan, tidak harus pakai tangga. Koalisi sipil mengkritik kebijakan rekayasa lalu lintas penutupan putar balik di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan. Pasalnya, rekayasa tersebut turut menghapus jalur sepeda dan pejalan kaki. Koalisi sipil tersebut terdiri dari Greenpeace, Koalisi Pejalan Kaki, Komunitas Bike to Walk, dan Road Safety Association. Mereka mengatakan penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas langkah setback atau mundur. Jalan di sekitar Pasar Santa sebelumnya merupakan trotoar yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Namun, akibat kebijakan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, trotoar itu dihancurkan dan diganti jalan raya. Penghancuran trotoar dan jalur sepeda ini melanggar hukum karena bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penghilangan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di Jalan Santa bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta. Seharusnya fasilitas
fasilitas non-motorized transport diperluas dalam rangka merealisasikan peningkatan kualitas udara sebagai amanat putusan PN Jakarta Pusat. Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Menambah jalan malah akan semakin mengundang kendaraan bermotor menggunakan jalan. Dalih mengendalikan kemacetan di kawasan Pasar Santa juga dianggap mengada-ngada, mengingat kawasan itu tersedia fasilitas BRT Transjakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan. Koalisi menilai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan pribadi harus diabaikan mengingat sudah ada solusi berupa transportasi publik, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Menurut koalisi, kemacetan adalah hukuman bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi. Koalisi mendesak fasilitas trotoar dan jalur sepeda dikembalikan. Mereka akan menempuh upaya hukum apabila keberadaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda tidak dikembalikan seperti sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pihaknya menerima masukan dari koalisi. Menurut Syafrin, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memperhatikan hak-hak pejalan kaki dan para pesepeda di jalan raya. Pesepeda juga pejalan kaki tetap terakomodir secara baik. Oleh karena itu, dari hasil peninjauan, untuk yang menyeberang nanti akan dilakukan penataan. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penutupan U-turn di persimpangan Santa tersebut membuat kemacetan lebih terurai. Lampu merahnya mereka bertahan itu lebih lama dibanding mereka muter. Muternya kurang lebih 1,5 kilo. Menurut Heru, berdasarkan laporan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jika biasanya kepadatan dari arah Jalan Wijaya 1 ke arah Jalan Kapten Tendean terjadi pukul 9, kini telah diberlakukan penutupan U-turn kepadatan hanya berlangsung hingga pukul 8. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan.